Beragam cara dilakukan bacalek Partai Perindo dalam merebut hati kaum emak-emak di tahun politik menuju pemilu 2024. Di Palembang, DPW Partai Perindo Sumatera Selatan berkolaborasi dengan Saya Partai RPA Perindo dan Kartini Perindo menggelar pelatihan make up yang diikuti puluhan emak-emak di Kecamatan Kalidoni. Make up untuk ibu-ibu dan para muda-muda wanitanya biar lebih cerah, lebih cantik kelihatannya, biar lebih bergairah juga, biar lebih manis, modis lah. Saya harapkan dengan skill make up ini bisa menambah pengetahuan ibu-ibu di sini dan juga mereka bisa membuka peluang usaha baru, yaitu menjadi make up artist. Selain pelatihan make up, DPD Kartini Perindo Kota Palembang juga mendekati kaum emak-emak dengan cara menggelar senam sehat bersama di Jalan Mongin Sidi, Kecamatan Kalidoni. Dan kami terima kasih kepada Bapak Ari Rudiharto selaku DPRD Provinsi Sumsel 2. Terima kasih Pak atas kunjungannya. Kami sebagai warga pengennya ini rutin Pak, karena di sini banyak ibu-ibu yang senang. Oke? Rangkaian kegiatan Partai Perindo di Kota Palembang ditutup dengan silaturahmi bersama tokoh masyarakat di perumahan Surya Akbar 1, Kecamatan Sematang, Borang. Silaturahmi ini sekaligus menjadi ajang untuk menampung aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan oleh para bacalek Partai Perindo jika nanti duduk di kursi dewan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap sopir Ferrari yang menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Senayan, Jakarta. Sopir kehilangan kendali diduga karena mabuk. Mobil sport mewah ringsek usai menabrak minibus, taksi, dan sejumlah motor di kawasan Bundaran Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta. Sejumlah pengendara yang kesal kepada pengemudi yang diduga mabuk ini sempat merusak mobil sport mewah dengan memecahkan kaca belakang. Kecelakaan berawal saat mobil sport mewah melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bundaran HI menuju Bundaran Senayan. Kehilangan kendali, pengemudi menabrak mobil dan sepeda motor yang berhenti di lampu merah. Pengemudi mobil sport mewah pun sempat emosi dan memukul salah satu korban yang tidak terima kendaraannya ditabrak. Terus lampu merah, gue berhenti dong, lampu merah. Gak lama, mobil nih Ferrari nih merah, kenceng. Nabrak lah taksi, Gojek pun ada yang kena bang, dan beberapa teman-teman gue juga ada yang kena. Akibat kecelakaan ini 3 korban luka dibawa ke rumah sakit, sementara kasus kecelakaan kini ditangani Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Masifnya serangan antar 2 kelompok membuat petugas melempar gas air mata untuk membubarkan tawuran. Aksi saling serang dengan menggunakan petasan terjadi di kawasan Jalan Abdullah Syafi'i, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Selain petasan, 2 kelompok remaja ini tawuran dengan melempar batu dan botol. Tawuran yang kian meresahkan warga membuat petugas datang dan langsung melemparkan gas air mata guna membubarkannya. Keduanya saling serang menggunakan batu, botol kaca hingga petasan. Menurut saksi mata, aksi tawuran 2 kelompok remaja tersebut tiba-tiba saja terjadi, namun belum diketahui pasti penyebab aksi tawuran ini. Diduga tawuran terjadi akibat dendam lama. Ya awalnya sih nggak tahu ya saya, masalahnya nggak tahu apa. Pas saya lagi tidur nih, waktu saya lagi tidur, tiba-tiba saya kaget, bangun petasan, duar, karena kan petasan gede-gede gitu kan yang buat tahun baru itu kan lumayan kalau kena muka. Makanya saya bangun, begitu saya bangun, ya udah kejadian lempar-lemparan. Kudu masalahnya nggak tahu, gitu loh. Meski tidak ada korban jiwa dalam aksi tawuran ini, namun seringnya aksi tawuran di kawasan tersebut membuat warga sekitar resah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Diduga akibat pembakaran sampah, 2 rumah Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara terbakar. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya tumpukan sampah membuat api cepat membesar. Kalimatnya angin. Diduga akibat pembakaran sampah, 2 rumah di Kampung Pulau Ngandang RW 13 Kelapa Gading, Jakarta Utara terbakar. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya tumpukan sampah membuat api cepat membesar.
13 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut warga, sempat terdengar bunyi ledakan saat api menyambar rumah semi permanen itu. Warga sempat panik karena lokasi kebakaran tidak jauh dari area depo Pelumpang, Jakarta Utara. Warung, ada bakar-bakaran, langsung meledak gede. Nggak tahu siapa yang bakar, tapi udah nyala gede aja. Awalnya gimana sih Pak? Ya kurang tahu, pokoknya langsung gede aja, ada asap aja. Ada ledakan nggak Pak? Ya ada langsung angin gede, langsung ada letusan gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini kasusnya ditangani Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sejumlah peti kemas yang dijadikan kantor dan mes para pekerja di garasi kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara terbakar pada Sabtu malam. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api menyebar ke ruangan lainnya. Sedikitnya 4 peti kemas yang dijadikan mes dan kantor hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka karena saat kejadian para pekerja tengah libur. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dari lantai 2 di salah satu peti kemas mes pekerja. Kita terima berita, kita meluncur di medan terdekat, api sudah menyala, dalam keadaan menyala, langsung kita action dan kita langsung menerjunkan bertahap, namun total semuanya 11 unit dengan 55 personil. Api berhasil dipadamkan setelah 11 unit pemadam kebakaran dikerahkan. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Cilincing. Sementara itu, sebuah gudang yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan pakan ternak di Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu malam terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Upaya pemadaman pun dibantu 2 unit alat berat lantaran sejumlah bahan pakan ternak yang mudah terbakar harus dibongkar agar petugas damkar memastikan titik api semuanya padam. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat penjaga ruko terpental dan terjatuh dari lantai 3 usai mencoba menyelamatkan diri dari kebakaran di ruko tempat penyulingan gas dan oksigen di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sabtu malam. Korban terpental akibat ledakan dari tabung gas. Korban mengalami luka parah dan langsung dievakuasi warga ke rumah sakit. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk memadamkan api. Api pun dapat dipadamkan 3 jam kemudian. Petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Padang Hilir dan Polres Tebing Tinggi. Kebakaran ruko, di mana ruko ini adalah tempat penjualan gas dan meledak, sehingga kita belum tahu pastinya penyebab kebakaran. Sementara itu, 8 toko di Komplek Pasar Tradisional Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah terbakar. Warga yang panik berjibaku membantu mengevakuasi barang dagangan dan memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Berapa unit toko yang terbakar nih Pak Lurah? 8 unit. Kerugian ditaksir sekitar berapa? Nah, kalau kerugian kita belum ditaksir karena semua pemilik toko ini belum bisa kita ambil konfirmasinya. Penyebab kebakaran diduga kenapa? Ya, kalau ada ini kayak korsleting listrik, tapi kepastian juga kita belum ada penyidikan dari anggota juga. Kita belum mau penyidikan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara dan Lampung Tengah, Lampung, Abdullah Sani Hasibuan, Ferry Syahputra, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah menetapkan 10 orang tersangka pembakaran hutan dan lahan. Ada 13 laporan kasus karhutla yang masuk di Polda Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Kalimantan Tengah terus terjadi. Diperkirakan sudah hampir puluhan ribu luas lahan yang terbakar. Akibat kebakaran lahan ini, dampak kabut asap terjadi di sejumlah kabupaten dan kota seperti Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan, Kapuas, dan Pulang Pisau. Bahkan semua daerah itu telah menetapkan status tanggap darurat bencana.
Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Nanang Afianto memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas oknum yang secara sengaja melakukan pembakaran lahan. Dari 13 laporan kasus karhutla yang masuk ke Polda Kalimantan Tengah, 10 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin itu yang terakhir di 2003 ini ada 13 laporan. Dan kurang lebih kalau nggak salah ingat saya ada 10 tersangkanya yang sudah di dalam proses. Dan ini terus bisa berkembang. Nah pada saat kesempatan ini saya sampaikan juga kepada pemilik lahan perorangan yang lahannya ini dibikin lahan tidur sehingga tidak terawat, semak-semak. Nah dalam kondisi saat ini sangat menjadi potensi sekali untuk terbakar. Untuk meminimalisir terjadinya karhutla, para pemilik lahan diminta untuk membuat embung agar bila terjadi kebakaran lahan, petugas mudah mendapatkan sumber air untuk memadamkan lahan yang terbakar. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, Pantai Krakal di Desa Ngestirejo, Gunung Kidul, Yogyakarta tercemar limbah yang diduga merupakan aspal. Akibatnya air laut kotor dan beraroma seperti solar hingga membuat biota laut mati. Limbah berwarna hitam mirip aspal memenuhi Pantai Krakal di Desa Ngestirejo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Air laut pun berubah menjadi kotor, berminyak dan berbau mirip solar. Sejumlah biota laut mati mendadak dan sebagian lainnya menepi menjauhi air laut. Kondisi ini terjadi sejak hari Sabtu dan semakin banyak pada pagi hari. Limbah mencemari hampir 1,5 km bibir Pantai Krakal hingga Pantai Selili. Pihak SAR belum mengetahui asal limbah ini dan mengirimkan sampel limbah, air laut dan biota yang mati ke Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul. Itu sejenis seperti aspal, jadi pekat, hitam pekat seperti aspal tapi berbau seperti minyak solar ya. Jadi untuk limbah tersebut itu limbah apa dan asalnya dari mana, kami selaku petugas penjaga pantai yang ada di wilayah Pantai Baron ini belum tahu persis itu apa. Dan Untuk sementara, petugas hanya bisa membersihkan pantai semampunya dengan mengubur limbah ke dalam pasir. Wisatawan diimbau berhati-hati dan tidak menyentuh limbah ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Yasmina Tania. Dan saya Breman Atenaya undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.